Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Pramudia, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin dengan NIM 231011121022. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertanya ke 5 responden mengenai dua hal. Pertama, menurut pendapat mereka, menurut pendapat responden, arti kemerdekaan itu seperti apa, dan pertanyaan kedua itu kurang lebih seperti menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang Bapak Haji Agus Salim, salah satu tokoh pahlawan kemerdekaan bangsa kita, dan juga apa sih jasa-jasa yang beliau ibaratnya sumbangkan ke bangsa kita. Baik, langsung saja. Itu seperti apa? Menurut ulun, kemerdekaan tuh kapasitas untuk menentukan diri sendiri gitu, arah hidup kita ini kemana, baik sebagai bangsa maupun individu, dengan tanggung jawab penuh terhadap konsekuensi pilihan tersebut. Hal itu bukanlah tujuan akhir, tapi kondisi awal untuk membangun kehidupan yang bermartabat, adil, dan berkelanjutan. Jadi istilahnya kita tuh merdeka tuh tidak diatur oleh bangsa lain atau orang lain gitu, jadi kita bisa bebas mengekspresikan diri kita sendiri. Berarti kemerdekaan itu yang maknanya sebagai kebebasan kita nggak terikat apapun yang membawa kita ke bawah gitu kan. Terus pertanyaan ulun selanjutnya yang terakhir, bangsa kita ini kan punya banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan, bahkan beberapa tokoh pahlawan yang diprotes rakyatnya sendiri gak jadi pahlawan. Nah, bisa pian deskripsikan salah satu tokoh pahlawan yang kenal itu orangnya seperti apa? Tokoh yang kenal tuh kita ambil Agus Salim. Beliau tuh salah satu tokoh yang ikut berdebat dengan bangsa-bangsa Belanda. Nah, dengan ini beliau tuh dikenal sebagai the Grand Old Man karena diplomasinya itu lincah dan berwibawa gitu. Nah, oleh karena diplomasinya itu menjadi senjata ampuh dalam menghadapi bangsa-bangsa Belanda dalam perdebatan tuh. Nah, kontribusinya membentuk kepribadian diplomatik Indonesia itu juga sangat tangguh, berilmu juga lagi, dan berintegritas. Makanya beliau tuh sebagai ibaratnya tokoh panutan ulun lah gitu. Jadi apa ya, menarik sih karena Bapak Agus Salim ini kebetulan tokoh agama juga. Kebetulan ulun orangnya religius, ulun dikenal teman sebagai orang yang religius, dan fun fact-nya beliau itu polyglot, menguasai 7 bahasa ya. Nah, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menanyakan responden selanjutnya. Bisa perkenalkan diri pian langsung, Bang? Oke, perkenalkan aku Azhari, Muhammad Azhari Askia, biasa dipanggil yang Azhari. Aku mahasiswa dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, jurusan PPKN. Gitu. Oke, jadi ada 2 pertanyaan, nggak terlalu panjang sih pertanyaannya. 2 pertanyaan yang mau ulun tanyakan. Jadi pertama itu menurut pian sorang, arti kemerdekaan itu seperti apa? Bisa pian jelaskan? Oke, kalau menurut aku kemerdekaan itu merupakan kebebasan. Kebebasan dalam artian seorang bangsa atau individu yang bebas dari penjajahan, penindasan, terus juga mereka punya hak gitu. Nah, haknya itu tidak terbatas seperti hak untuk bebas berpendapat, sama hak untuk kebebasan berkumpul dan lainnya. Itu untuk
konteks dari kemerdekaan itu sendiri. Oke, oke. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi bangsa kita itu mempunyai banyak sekali pahlawan-pahlawan dari berbagai macam ibarat kata partai ya. Nah, jadi yang mau Ulun tanyakan apa sih yang Pian ketahui tentang Agus Salim, salah satu tokoh pahlawan kita dan apa saja jasa-jasa yang apa saja jasa-jasa yang beliau sumbangkan ke bangsa kita? Ya, kalau dari aku untuk Haji Agus Salim sebenarnya tidak begitu mengetahui secara dalam, namun yang aku tahu kalau Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh nasional, tokoh pergerakan di Indonesia, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui kemampuan diplomasinya. Mungkin seperti ketika pada saat beliau menjadi diplomat di pertemuan antara bangsa-bangsa, beliau yang meyakinkan negara-negara Timur Tengah itu dalam untuk mengakui kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Itu aja yang mau Ulun tanyakan. Jadi Ulun ucapkan terima kasih banyak dan selamat menjabat ya. Terima kasih banyak. Cukup. Oke, baik. Jadi saya akan bertanya kepada salah satu responden yang juga teman saya. Bisa Pian perkenalkan diri Pian dulu, Bang? Oke, jadi perkenalkan nama Ulun Muhammad Akmal Ramadan dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023. Oke, jadi Ulun di sini punya 2 pertanyaan. Nggak banyak, walaupun pertanyaan kedua agak beranak sedikit. Jadi pertanyaan pertama, karena di dalam kajian bangsa kita itu sangat erat dengan yang namanya kemerdekaan. Nah, menurut Pian sendiri arti kemerdekaan itu seperti apa? Oke, arti kemerdekaan lah. Kalau ditanya mengenai kemerdekaan, menurut Ulun, kemerdekaan itu adalah keadaan atau suatu kondisi di mana suatu bangsa memiliki kebebasan atau apa ya namanya? Ya, kebebasan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri tanpa tekanan atau penjajahan dari bangsa atau pihak lain. Dan selain itu menurut ulun kemerdekaan itu juga bisa diartikan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan secara fisik tetapi juga mencakup kebebasan berpikir, berpendapat atau mengambil keputusan sebagai bangsa yang bersatu atau berdaulat. Nah, selain itu juga kemerdekaan itu menurut ulun bisa dipandang adalah sesuatu yang mengandung tanggung jawab untuk semua rakyatnya, menghormati hak orang lain, dan mengisi kemerdekaan sendiri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Intinya kebebasan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang panjang dan menarik ya. Dari beberapa responden yang ulun tanya, ini pertama kali kemerdekaan itu dikaitkan dengan rakyat secara langsung. Bagus. Jadi pertanyaan kedua. Jadi seperti yang kita tahu, bangsa kita itu punya banyak sekali pahlawan, bahkan beberapa pahlawan yang diprotes rakyatnya sendiri dia akan jadi pahlawan. Nah, yang mau ulun tanyakan itu apa yang Pian ketahui tentang Bapak Agus Salim, salah satu tokoh pahlawan kita? Dan apa aja sih jasa-jasa yang Pian tahu itu Pian Sidin sumbangkan ke bangsa kita? Agus Salim. Ulun sering lihat beliau di buku sejarah, tapi tidak terlalu mendalami siapa Agus Salim itu. Yang ulun tahu Agus Salim itu adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena beliau merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan, diplomat, dan
seorang intelek atau pemikir yang sangat cerdas. Yang ulun tahu, beliau itu pernah menjabat sebagai apa namanya, Menteri Luar Negeri ya, kalau tidak salah. Sedangkan untuk jasa-jasa beliau sendiri, jujur, uh, ulun tidak terlalu tahu, tidak terlalu. Jadi tidak bisa menjelaskan karena emang kurang mendalami siapa Agus Salim ini. Oke, nggak apa-apa. Jawab sejujurnya aja bagus bagus. Jadi itu saja yang ulun tanyakan. Ulun ucapkan terima kasih banyak. Thank you so much atas waktunya. Oke, baik. Jadi lanjut ke responden salah satu dari teman saya juga. Bisa perkenalkan diri pian langsung? Perkenalkan, nama saya Hasan Asy'ari dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Oke, Hasan ya. Jadi ulun punya dua pertanyaan yang mau ulun takuni ke pian. Nah, pertanyaan pertama, menurut pian sendiri, arti kemerdekaan itu seperti apa? Kemerdekaan itu menurut saya berarti kebebasan dari penjajahan, penindasan, dan tergantungan pada pihak luar, sehingga bisa berdaulat dan mandiri mengurus diri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak asing. Menurut saya, kemerdekaan itu berarti juga keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, kebebasan. Kemerdekaan juga bisa berarti kebebasan dari kendali kekuatan asing. Kemerdekaan dapat mengambil banyak bentuk berbeda. Misalnya, kemerdekaan pribadi berarti kebebasan dari kendali individu atau organisasi lain. Kemerdekaan politik berarti kebebasan suatu negara, negara bagian, atau entitas serupa lainnya dari pemerintah asing. Menurut saya juga kemerdekaan itu berarti bebas dari penjajah, bebas dari pengaruh asing, tanpa campur tangan negara lain. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lumayan panjang, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Bangsa kita ini kan mempunyai banyak pahlawan. Nah, yang mau ulun tanyakan mengenai salah satu pahlawan kita. Nah, apa yang pian ketahui tentang Bapak Haji Agus Salim, salah satu pahlawan kita? Apa yang pian ketahui tentang Pak Agus Salim ini? Pak Agus Salim itu pahlawan di zaman Orde Lama. Beliau ini menguasai 4 bahasa asing, seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. Juga bisa bahasa asing dari Timur Tengah, seperti bahasa Arab dan bahasa Turki. Juga bisa bahasa Jepang. Beliau ini berasal dari Sumatera Barat. Karena beliau lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Beliau ini sebenarnya anak dari jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau zaman Belanda. Beliau juga bersekolah di sekolah khusus anak-anak Eropa zaman Belanda. Beliau berjasa bagi Indonesia karena beliau ini
Cukup atau ada lagi? Aduh, gue kurang ya. Cukup nggak apa-apa. Samsud. Termasuk Agus Salim ini termasuk anggota dari Panitia 9. Panitia 9 itu orang-orang yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu suatu hari nanti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan antara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah di sila pertama. Sila pertama di Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sekian. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Terima kasih banyak. Oke, jadi lanjut ke responden ulun yang terakhir. Bisa perkenalan diri dulu, Bang. Oke, perkenalan, nama saya Dike Kastiawan dari Universitas Islam Kalimantan, jurusan TI. Apa aja lagi perkenalannya selain nama, fakultas, dan... Cukup. Oke deh. Oke, jadi ada 2 pertanyaan yang mau ulun tanyakan ke Pian. Yang pertama itu, menurut Pian sorang nih, arti kemerdekaan itu seperti apa? Secara ringkas atau secara detail atau... Senyaman Pian. Ringkas nggak apa-apa, detail nggak apa-apa. Kalau kemerdekaan menurut ulun, kalau secara ringkas satu kata ya berarti bebas. Bisa juga. Kalau secara terperincinya kemerdekaan bisa terlepas dari jajahan atau terlepas dari yang namanya tekanan dari suatu pihak yang menyebabkan suatu pihak yang sebelumnya merasa tertindas menjadi merasa bebas sepenuhnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bangsa kita itu kan mempunyai tokoh pahlawan yang banyak. Beberapa pahlawannya pun diprotes rakyatnya sendiri diangkat jadi pahlawan, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, jadi pertanyaan ulun yang kedua itu, menurut Pian, apa yang Pian ketahui tentang Bapak Agus Salim, salah satu tokoh pahlawan kita? Menurut pendapat saya tentang Bapak Agus Salim atau tentang apa tadi? Bapak Agus Salim? Ya, menurut pendapat Pian, apa yang Pian ketahui tentang Sidin? Salah satu pahlawan kita juga. Kalau menurut saya Bapak Agus Salim, saya mengenalnya sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dari beberapa tokoh yang lain yang kita ketahui. Terus juga beliau juga salah satu dari beberapa orang yang juga ikut dalam perumusan UUD 1945 serta mendapat julukan Bapak Pandu Indonesia. Kalau untuk terperincinya kurang tahu sih. Kalau untuk yang beberapanya saya cuma tahu segitu aja untuk Bapak Agus Salim. Oke, terima kasih atas jawabannya. Cukup sampai sini aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Nah, jadi itu jawaban-jawaban pendapat-pendapat yang disampaikan oleh 5 responden yang saya tanyakan. Teman-teman saya semua dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam jurusan lah istilahnya, bahkan ada yang dari universitas lain karena dia itu sahabat saya waktu SMP. Jadi selanjutnya kalau saya disuruh menguraikan, menjelaskan salah satu kejadian besar
pada masa awal kemerdekaan, dan apa sih refleksinya bagi kehidupan aku. Ya pakai apa aja langsung spoiler santai ya. Jadi ada satu paragraf yang mau aku kutip dari buku Sahabat Kontroversi Sejarah karya Pak Aswil Ramadan. Ini buku pertama, buku sejarah pertama yang aku beli, dan kalau bicara tentang buku, ibarat kata buku ini first love ku, cinta pertama aku lah. Ini buku sangat spesial. Nah, di subbab kelima, Amir Syarifuddin dan peristiwa Madiun, halaman 60, ada satu paragraf yang menguraikan, menggambarkan secara langsung satu kejadian yang sebenarnya mungkin kelihatan kecil tapi implikasinya besar. Jadi halaman terakhir dari bagiannya aku baca langsung. Hal yang sama juga menimpa Amir Syarifuddin dan 10 pemimpin teroris kelompok komunis tanggal 19 Desember 1948 pada malam di desa Padang, Solo. Sebanyak 20 milik desa disuruh tentara menjadi lubang sedalam 1 meter mati. Amir berpiyama putih biru, celana panjang warna hijau, dan membawa kendaraan sarung. Bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Saya ini mau diapakan?" Jawabnya, "Saya tentara, tunduk perintah atasan." Seperti itu. Nah, perintah itu berasal dari Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Nah, 11 orang itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internasional. Setelah menyanyi, Amir berseru, "Bersatulah kaum buruh seluruh dunia, aku mati untukmu." Semuanya lalu ditembak satu persatu. Dan reaksi komenku terhadap perasaanku terhadap momen ini dideskripsikan oleh paragraf selanjutnya, itu Amir Syarifuddin Harahap adalah mantan Perdana Menteri Republik Indonesia yang dieksekusi oleh bangsanya sendiri tanpa pengusutan dan keputusan pengadilan. Revolusi telah memakan anak-anaknya sendiri. Jadi ini ibarat menjadi awal dari efek domino, di mana aku pelan-pelan mulai istilahnya mendewasakan diri dalam membaca sejarah. Karena mengutip seorang profesor sejarah dari Prancis, kalau sejarah menyadarkan kita tentang perbedaan-perbedaan, ia sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan. Jadi membaca paragraf yang tadi dibacakan itu menjadi momen pertama dari sekian momen di mana aku mulai melihat tidak hanya masa lalu pun, masa lalu bangsa dari berbagai macam perspektif. Intinya it is what it is. Itulah it is what it is. Jadi dan selanjutnya kalau aku ditanya apa sih yang aku dapatkan, apa hasil yang sudah didapatkan setelah mengikuti perjuangan, ada satu hasil yang menarik, ada satu hal yang menarik dari aku mengikuti dan bergelut dalam mata kuliah sejarah Indonesia era awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Di matkul itulah aku pertama kalinya membeli buku putih. Jadi ini buku berjudul Pemberontakan DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta operasi penumpasannya, dan penulisnya dari Dinas Sejarah Angkatan Darat. Ya, jadi dari tim penulisnya saja sudah kelihatan ini buku putih. Dan ya itu sih salah satu yang menurutku spesial. Tidak hanya ilmu, tidak hanya enjoyment atau fun yang ku dapatkan, terutama kalau yang ngajar Bu Vivi pasti engaging dan asik banget. Jadi itu ya, jadi it's not just the knowledge but the fun, it's fun.
meskipun ya banyaklah ombak ambiknya, terutama untukku personal, tapi paling tidak aku akan mengenang matkul ini sebagai salah satu matkul yang ramai. Jadi hasil yang aku dapatkan, selain aku merasakan gimana rasanya beli buku putih, aku merasa lebih produktif sih, karena banyak dorongan dalam bentuk tugas yang mendorongku gitu sih. Jadi terakhir, kesan dan pesan buat matkul ini, sejarah Indonesia era awal kemerdekaan sampai Orde Lama, sumpah panjang banget. Jadi kesanku lumayan asik, walaupun banyak ombak ambiknya ya, it's been fun. Pesan bukan hanya kepada mahasiswa sejarah di bawah kalian, bukan hanya ke angkatan di bawahku, bukan hanya ke UN sejarah 24 dan 25, tapi ini pesan juga kepada Ibu Vivi, tetap mengulik, tetap membicarakan yang kita tetap men-speak up-kan hal-hal yang kurang putih, you know what I mean, tahu maksud saya. Jadi pesan saya, jangan takut mengulik sisi masa lalu sejarah dari bangsa kita, Indonesia, karena ya situlah